Jaga bayi jaga hatu mangga entek starter ajak mok sata jaga kita jaga bali Wabah corona menjadikan ekonomi Bali jatuh serta menimbulkan korban jiwa di semua negara. Kondisi ini terjadi tidak lepas karena sumber pendapatan daerah PAD Bali sebagian besar berasal dari sektor pariwisata. Tidak ada sektor lain penopang PAD Bali sehingga dampaknya berpengaruh terutama masyarakat menengah ke bawah. Pemutusan hubungan kerja PHK terjadi di mana-mana terutama pada sektor akomodasi pariwisata. Para pemilik hotel dan usaha lainnya bahkan tidak sedikit yang menjual asetnya dikarenakan ketidakmampuan membayar uang pinjaman di bank. Namun berjalan dengan waktu, kini sudah 2 tahun lebih berjalan pandemi mulai mereda, namun masyarakat diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sejumlah lapangan pekerjaan di sektor pariwisata pun mulai dibuka meski tidak sepenuhnya. Sektor formal dan informal mulai menggeliat secara perlahan. Begitu pula peluang kerja ke luar negeri. Salah satunya pekerja migran Indonesia PMI asal Bali yang memilih untuk bekerja ke luar negeri. Banyak orang yang memiliki keinginan untuk bekerja di luar negeri daripada mencari pekerjaan di dalam negeri, berbagai alasan dilontarkan. Di antaranya ingin mendapatkan gaji yang lebih besar atau bahkan bisa bekerja sambil liburan. Namun yang perlu diingat ialah bekerja di luar negeri tidak semudah bekerja di dalam negeri. Banyak persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar bisa kerja di luar negeri. Untuk meningkatkan perekonomian Bali, sebenarnya pola yang dilakukan oleh beberapa LPK di Provinsi Bali, namanya di Kota Denpasar, itu luar biasa dengan cara meningkatkan sumber daya manusia. Meningkatkan sumber daya manusia secara global. Nah, polanya itu bisa dilakukan dengan konsep penempatan kerja ke luar negeri. Nah, penempatan kerja ke luar negeri ini bagi warga masyarakat jangan semata-mata berorientasi kepada profit oriented, tetapi harus berorientasi kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang nantinya siap bersaing secara lokal, nasional maupun global. Nah, apa yang saya sampaikan ini bukan tanpa alasan. Kalau seandainya warga masyarakat kita bisa mendapatkan pengalaman luar negeri, pertama dari sisi permodalan tentu akan mereka miliki karena mereka tentunya mendapatkan nilai gaji yang lebih tinggi di luar negeri dibandingkan dengan di dalam negeri. Nah, kemudian yang kedua, wawasan mereka terkait dengan wawasan global mereka miliki, di samping juga kemampuan berbahasa asing. Nah, ini merupakan modal yang sangat luar biasa untuk peningkatan SDM kita. Nah, dengan adanya program penempatan kerja ke luar negeri, masyarakat kita, masyarakat Bali, masyarakat Denpasar pada khususnya akan lebih cepat bisa memiliki modal, sehingga ketika mereka ke Bali, mereka akan bisa menciptakan lapangan kerja menjadi seorang wirausaha muda yang siap nantinya membuat suatu usaha untuk merekrut pekerja-pekerja baru. Nah, hal ini akan lebih cepat meningkatkan membangkitkan perekonomian Bali, perekonomian Kota Denpasar pada khususnya. Sehingga dengan pola penempatan kerja ke luar negeri ini sangat bagus. Kita sebagai warga masyarakat dan khususnya kami sebagai organisasi Kopi Tu Bali, kami berkonsentrasi kepada anggota untuk meningkatkan UMKM mereka, kegiatan usaha mereka, baik itu di sektor perdagangan, di sektor pertanian, perkebunan, lembaga pelatihan kerja maupun perusahaan perekrutan tenaga kerja luar negeri.
Ini merupakan suatu momentum di mana keadaan ekonomi Provinsi Bali dalam keadaan terpuruk bisa bangkit, terutama dengan istilahnya peningkatan SDM. Nah, untuk peningkatan SDM ini kita bisa wujudkan melalui pertukaran pelajar ataupun internship program yang dilaksanakan antara beberapa lembaga pelatihan kerja di Bali dengan pemerintah Kota Darwin. Tentunya di sana akan diwakili juga oleh berbagai college maupun universitas. Nah, ini akan berdampak bagus terhadap peningkatan sumber daya manusia terutama di bidang pariwisata. Nah, kemudian ada juga pola kerjasama untuk rekrutmen tenaga kerja. Sebagai informasi yang disampaikan oleh pemerintah Darwin, mereka di sana membutuhkan kurang lebih 40.000 tenaga kerja. Tingginya minat PMI asal Bali bekerja ke luar negeri tidak lepas dari ketidakmampuan pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Hal ini tentu menjadi sebuah masalah di tengah persaingan yang tinggi terhadap para pencari kerja luar Bali yang ingin bekerja ke Bali, terutamanya sektor informal. Saat ini banyak sektor informal yang belum diambil masyarakat Bali dengan berbagai alasan, mulai dari gengsi maupun adanya pandangan dari beberapa orang akan pekerjaan rendahan. Saat ini banyak sektor informal yang ditekuni masyarakat luar Bali justru dapat membangkitkan ekonomi mereka, sementara masyarakat Bali yang kadangkala terlalu memilih pekerjaan justru mengalami pertumbuhan ekonominya tetap atau bahkan justru menurun. Terkait dengan legalitas perizinan untuk dualisme tersebut, nah sekarang sudah terbit yang namanya PP 22 tahun 2022 yang terkait dengan penempatan pekerja migran Indonesia di kapal pesiar. Nah, untuk sebelumnya dualisme itu terjadi antara Kemnaker dengan Perla Perhubungan Laut. Nah, sekarang karena adanya PP nomor 22 tahun 2022, nah di sana sudah disampaikan, dijelaskan bahwa untuk penempatan pekerja di kapal pesiar itu sudah bisa melalui P3MI. Nah, di sana lebih detail disebutkan karena Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 itu sudah ada turunannya berupa PP 22 tahun 2022. Nah, mungkin kita bisa membuat kolaborasi pameran besar antara UMKM yang ada di Denpasar atau di Bali pada umumnya, sehingga ke depan para UMKM ini memiliki link and match dengan konsumen, terutama konsumen yang ada di Darwin sesuai dengan MOU Sister City yang kita miliki. Begitupun sebaliknya, kita perlu melakukan suatu kegiatan bersama, membuat suatu pameran, workshop yang nantinya bisa bermanfaat buat UMKM itu sendiri. Salah satu motivasi bagi para pencari kerja ke luar negeri atau PMI yakni gaji yang besar. Meski kenyataannya tidak sepenuhnya benar. Gaji besar menjadi kelebihan utama kerja di luar negeri. Sudah pasti dalam hidup tidak selamanya berjalan dengan mulus. Kalau ada keuntungan, sudah pasti juga ada kerugian. Kerja di luar negeri memang ada keuntungan, tapi ada pula risiko yang harus dihadapi berikut kerugian yang bisa ditanggung. Program kerja di luar negeri tentunya menjadi sebuah pilihan. Tahapan demi tahapan mulai dilalui dan dilakukan para PMI, mulai mengikuti pelatihan dan keterampilan kerja di lembaga formal dan informal dilakukan. Hal ini dilakukan karena menjadi salah satu persyaratan bagi PMI dalam mengajukan diri untuk bekerja ke luar negeri. Atau membangkitkan perekonomian di Provinsi Bali, semestinya pemerintah berkolaborasi dengan swasta untuk membuat suatu pola kerjasama antar negara, baik itu di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Swasta dan organisasi di bidang kewirausahaan ataupun UMKM berkolaborasi. Dalam hal ini pemerintah Kota Denpasar bersama dengan Kopitu Bali telah melakukan kerjasama untuk melaksanakan kegiatan Sister City
Di antaranya dilakukan dengan pemerintah Darwin, dan Kopitu Bali telah berhasil sebagai narahubung antara pemerintah Kota Denpasar dengan pemerintah Kota Darwin untuk membentuk suatu MOU kerjasama yang disebut dengan Sister City. Jadi Sister City ini akan berdampak kepada bangkitnya perekonomian Bali, terutama di bidang UMKM. Jadi UMKM itu adalah di mana leading usaha yang bergerak di bidang UMKM itu adalah kuota daripada kegiatan usaha yang memiliki pendapatan atau penghasilan per tahunnya itu di bawah 50 miliar. Nah, untuk UMKM ini pun ini terdiri dari berbagai macam usaha, termasuk diantaranya adalah usaha dagang, usaha pertanian, usaha perkebunan, usaha pelatihan kerja, usaha kursus, usaha penempatan kerja, dan lain sebagainya. Ini merupakan jembatan yang luar biasa. Artinya, Kopitu Bali bersama pemerintah Kota Denpasar telah berhasil mewujudkan Sister City bersama Kota Darwin. Ini menjadi salah satu hal yang luar biasa bagi masyarakat Kota Denpasar yang bercita-cita bisa bekerja di Australia, salah satunya di Kota Darwin. Hal ini merupakan sesuatu yang luar biasa bagi kami, terutama kami yang memiliki pengalaman kerja di luar negeri. Biasanya untuk bekerja di luar negeri, terutama di Australia ini, menjadi salah satu tujuan daripada para pekerja, bahwa bekerja di Australia itu memiliki penghasilan yang luar biasa, yang lumayan tinggi, sehingga itu merupakan salah satu cita-cita warga masyarakat Denpasar bisa bekerja di Australia. Dan ini merupakan salah satu jembatan yang sangat bermanfaat buat warga Denpasar, warga Bali pada umumnya, bisa bekerja nantinya di Kota Darwin. Sebaiknya pemerintah Kota Denpasar berkolaborasi dengan P3MI, dengan LPKS, dengan UMKM seluruhnya yang mencakup kerjasama tersebut. Nah, dengan demikian tidak hanya di G2G yang kita wujudkan, tetapi juga P2P. Karena untuk penempatan tenaga kerja ke luar negeri itu membutuhkan legalitas yang resmi agar pola yang dilaksanakan ke depan itu bisa mendapatkan perlindungan yang maksimal. Oleh karena itu, saran kami dari organisasi Kopitu agar pemerintah Kota Denpasar menggandeng P3MI maupun LPKS agar bisa berkolaborasi untuk mewujudkan Sister City, terutama kerjasama di bidang internship program, penempatan tenaga kerja ke luar negeri, dan UMKM. Hal ini merupakan terobosan yang harus diambil oleh pemerintah Kota Denpasar, sehingga Sister City yang sudah terbentuk ini bisa nantinya dimaksimalkan implementasinya kepada masyarakat Denpasar dan Bali pada umumnya. Usai mengikuti pelatihan dan pendidikan kerja, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan para PMI dalam bekerja ke luar negeri sehingga nantinya tidak mendapatkan masalah. Salah satunya legalitas lembaga atau agen dalam menempatkan PMI di luar negeri. Hal ini perlu diperhatikan baik oleh pemerintah maupun para pencari kerja. Ada dua jenis jalur yang biasanya digunakan oleh para pencari kerja, yakni pertama, melalui kerjasama pemerintah antar pemerintah yang dilakukan melalui lembaga pemerintah melalui dinas terkait. Kedua, dilakukan kerjasama antar pribadi yang biasanya dilakukan melalui agen-agen penyalur tenaga kerja. Kedua jalur ini memang bisa dipergunakan, namun hendaknya para pencari kerja lebih hati-hati karena banyak penyalur tenaga kerja ke luar negeri yang belum memiliki izin resmi sehingga nantinya akan menimbulkan masalah. Kerja luar negeri, warga masyarakat Bali pada umumnya semestinya mulai sekarang memperhatikan pola penempatan. Jadi pola penempatan yang resmi itu terdiri dari beberapa pola. Nah, di antaranya adalah program G2G. Dari G2G ini adalah antar pemerintah. Nah, kemudian ada juga P2P, private to private. Nah, ini menggunakan legalitas P3MI. Nah, kemudian ada juga penempatan mandiri, di mana penempatan mandiri ini biasanya
langsung di-hire oleh perusahaan di luar negeri kepada calon kandidat tersebut. Namun segala sesuatunya itu dilakukan by proses pencatatan oleh pemerintah. Ini juga resmi. Nah, kemudian ada penempatan juga oleh perusahaan itu sendiri, di mana perusahaan itu memiliki cabang di Bali dan di kota tujuan. Nah, ini bisa dilakukan dengan pola penempatan kerja melalui perusahaan itu sendiri. Tetapi yang jelas untuk menghindari penipuan tersebut, bekerja di luar negeri maupun tership ke luar negeri tentunya ada aturannya. Oleh karena itu masyarakat kami sarankan agar lebih detail menanyakan kepada yang kompeten di bidangnya, terutama bisa menanyakan langsung ke Disnaker kota atau kabupaten atau ke BP2MI atau UPT BP2MI yang ada di Sanur. Nah, dengan demikian akan kecil kemungkinan masyarakat tersebut tertipu, karena iming-iming di luaran sana itu kadang-kadang menggiurkan tetapi ternyata pola penempatannya yang salah, sehingga warga masyarakat kami tekankan agar benar-benar waspada dan melakukan cek and recheck istilahnya terkait dengan pola penempatan yang dilakukan. Dengan pola penempatan yang saya sebutkan tadi, kami yakinkan bahwa pola tersebut adalah pola yang legal, yang resmi. Sehingga untuk lebih meyakinkan lagi, warga masyarakat saya sarankan agar menanyakan program tersebut itu kepada pemerintah Disnaker Kabupaten Kota ataupun kepada UPT BP2MI Denpasar. Itu saran saya. Ini untuk melakukan pendampingan kepada anggota kami, kepada UMKM. Jadi salah satu tujuan kami adalah bagaimana nantinya UMKM ini bisa naik kelas. Naik kelas dalam artian UMKM yang sebelumnya itu cuek dengan perizinan, kami bantu nantinya untuk fasilitasi bagaimana mereka membuat suatu perizinan sehingga kompetensi daripada UMKM-nya itu bisa diakui oleh pemerintah dan bisa meyakinkan juga untuk konsumen, apalagi konsumen luar negeri. Nah, kemudian terkait dengan pendampingan dari pihak pemerintah juga sebenarnya harus memfasilitasi beberapa kegiatan-kegiatan maupun hal lain yang sangat berkaitan dengan perizinan, dengan kemasan, dengan nulit daripada para pelaku UMKM itu sendiri agar bisa naik kelas nantinya. Nah, kemudian kalau dari regulasi sendiri untuk UMKM ini perlu adanya kegiatan semacam yang dilakukan oleh pemerintah Denpasar dengan pemerintah Darwin ini, membentuk suatu kolaborasi di mana kolaborasi ini tepat sasaran kepada UMKM, yaitu membentuk sister city antara kota Denpasar dengan kota Darwin. Ini perlu ditiru oleh kota-kota lainnya di Bali, dan kami juga dari organisasi Kopi itu siap memfasilitasi kepada pemerintah Provinsi Bali untuk melaksanakan kegiatan sister state nantinya dengan NT Australia atau North Territorial Australia, sehingga meningkatkan ekonomi keluarga dan ekonomi daerah dengan bekerja ke luar negeri merupakan sebuah pilihan bagi PMI yang merupakan salah satu penyumbang devisa negara terbesar saat ini. Tentunya keputusan PMI ini didukung pemerintah melalui kebijakan yang ada, bukan sebaliknya melemahkan. Hal ini tentunya menjadi persoalan semua pihak untuk bersama-sama menyelesaikan sehingga ke depan ada kepastian dan perlindungan hukum bagi PMI di luar negeri jika menemui masalah. Bagi para PMI ke depan tentunya harus memiliki sebuah program jika nantinya akan kembali ke Bali membuka usaha setelah mendapatkan modal usaha. Pengalaman kerja menjadi salah satu hal yang menjadi pedoman dalam mengembangkan usaha di daerah sendiri, sehingga nantinya mampu meningkatkan ekonomi keluarga maupun daerah, serta yang tidak kalah pentingnya adalah membuka lapangan pekerjaan baru.